Terkadang kita tertipu dengan keutamaan-keutamaan ilmu, namun kita tidak perbaiki niat kita. Kita tidak ikhlas dalam menimba ilmu, sehingga kita tidak akan dapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Orang yang menuntut ilmu akan dimintai ampunan, akan dimintai ampunan oleh segala makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air, semuanya memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Keutamaan yang luar biasa tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak ikhlas dalam menimba ilmu. Jadi ikhlas ini adalah adab yang penting bagi penuntut ilmu. Kemudian kalau kita tidak ikhlas, di sana ada ancaman. Bukan hanya tidak mendapatkan keutamaan, tapi akan mendapatkan ancaman yang luar biasa. Dalam hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang 3 orang yang paling pertama diadili pada hari kiamat, yang paling pertama dilemparkan dalam neraka. Di antaranya rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an. Ini siapa? Ini kita ini, mempelajari ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an. Dia akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian disampaikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Dikasih kemampuan, dikasih kecerdasan, cepat menghafal. Dikabarkan kepadanya nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Fa'arafaha, kemudian dia mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fama amilta fiha." Apa yang sudah kamu amalkan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Kata dia, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta lakinnaka ta'allamta liyuqal 'alim. Akan tetapi kamu belajar supaya kamu dibilang orang alim. Kamu dusta. Kamu belajar supaya kamu dibilang orang alim. Dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil ulama, dan seterusnya. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya kamu dibilang qari. Fulan qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Faqad qil, sungguh itu telah diucapkan. Orang-orang sudah memanggilnya ustaz, orang-orang sudah memanggilnya qari, orang-orang sudah memanggilnya kiai, ulama, dan seterusnya. Faqad qil. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan agar orang ini diseret. Kemudian diseretlah dia dengan wajahnya, lalu dia dilemparkan dalam neraka. Orang yang belajar, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, kalau tidak ikhlas, maka yang paling pertama dilemparkan pada hari kiamat dalam neraka adalah orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Harus perbaiki niat kita. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu
yang seharusnya dia ikhlas di dalamnya, namun tidaklah dia mempelajarinya kecuali dia ingin mendapatkan harta dunia, maka pada hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan bisa mencium bau surga. Orang-orang yang tidak ikhlas dalam menimba ilmu. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Di surga itu ada baunya. Surga itu baunya wangi sekali. Ya, terkadang Anda sampaikan, kalau Anda buat ilustrasi, ini hanya sekedar ilustrasi. Kalau surga ada di Jakarta, baunya sudah bisa tercium dari Yogyakarta. Bau surga sangat wangi dan bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Orang yang belajar menimba ilmu tidak ikhlas tidak akan bisa mencium bau surga. Mencium bau surga saya tidak bisa, apalagi masuk surga. Jadi hati-hati, ya, jaga niat kita, jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu.